Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Marsalina. Saya mahasiswa pasca sarjana dari Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Eh, saya ingin mempresentasikan tugas 3 resume kepemimpinan dan perilaku organisasi pendidikan yang berjudul Model dan Gaya Kepemimpinan, Perkembangan Mutakhir tentang Kepemimpinan, Persepsi dan Strategi Komunikasi Kepemimpinan yang Efektif. Di sini dosen pembimbing yaitu Dr. Roli Darsa, MPD MT. Model dan gaya kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan proses hubungan manusia yang kompleks dari gejala kebudayaan dalam kehidupan sosial manusia. Kepemimpinan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor pribadi maupun faktor eksternal atau lingkungan dari luar diri pemimpin. Dalam realita, gaya kepemimpinan senantiasa melekat pada cara-cara seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Dengan kata lain, perilaku seorang pemimpin mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama melahirkan gaya kepemimpinan tersendiri. Gaya kepemimpinan dapat berubah sesuai dengan perubahan situasi. Gaya kepemimpinan akan dipengaruhi oleh pemimpin itu sendiri, para pengikut, dan situasi yang ada pada saat itu dalam organisasinya. Secara umum, gaya kepemimpinan dibagi atas 3, yaitu otokratis, demokratis, dan kendali bebas. Persoalan utama yang harus diperhatikan dalam suatu kepemimpinan adalah yang pertama, bagaimana seorang dapat menjadi pemimpin. Yang kedua, bagaimana seseorang dapat memimpin dan berperilaku. Yang ketiga, apa yang membuat pemimpin itu berhasil. Seterusnya, perkembangan mutakhir tentang kepemimpinan. Kepemimpinan digital dan teknologi. Yang pertama, dampak teknologi terhadap kepemimpinan. Teknologi digital telah mengubah cara pemimpin berkomunikasi, mengelola, dan membuat keputusan. Pemimpin harus mampu memanfaatkan alat digital dan mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh kecepatan perubahan teknologi. Yang kedua, kepemimpinan dalam era digital. Pemimpin perlu memiliki keterampilan digital dan memahami bagaimana teknologi mempengaruhi dinamika tim serta interaksi dengan pemangku kepentingan. Seterusnya, kepemimpinan berbasis data. Yang pertama, penggunaan data untuk pengambilan keputusan. Data analitik memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kinerja tim, tren pasar, dan preferensi pelanggan. Pemimpin yang efektif harus mampu menggunakan data untuk membuat keputusan strategis. Yang kedua, analitik dalam kepemimpinan melibatkan pemanfaatan alat analitik untuk memantau kinerja, mengevaluasi hasil, dan merencanakan strategi masa depan. Seterusnya, kepemimpinan global dan multikultural. Tantangan dan peluang dalam konteks global, pemimpin harus mampu mengelola keragaman budaya dan memahami dinamika global untuk memimpin tim internasional secara efektif. Yang kedua, kepemimpinan multikultural dan inklusi. Memastikan inklusi dan keberagaman di tempat kerja untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memanfaatkan kekuatan setiap individu. Seterusnya yang ketiga, kepemimpinan berkelanjutan dan etika. Prinsip kepemimpinan berkelanjutan memfokuskan pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam praktik kepemimpinan untuk memastikan dampak positif jangka panjang.
B. Kepemimpinan etis dan tanggung jawab sosial, mengedepankan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial dalam pengambilan keputusan dan praktik organisasi. Mungkin itu saja penerapan dari saya. Mungkin kalau ada salah dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.